Bismillah, kembali kita review buku terkait dengan buku Ajar Ilmu Bedah, buku De Jong Samsu Hidayat 2017, tepatnya di bagian bab kolon di subbab tentang volvulus. Nah, kita akan coba review materi terkait dengan volvulus dengan materi terlampir. Nah, kalau kita lihat sendiri, volvulus adalah suatu keadaan yang dimana terpuntirnya usus ya. Di satu sisi ini merupakan salah satu penyakit obstruksi traktus digestivus ya, yang secara gambaran bisa kita lihat seperti ini ya. Prinsipnya bahwa volvulus itu secara predileksi ada dua lokasi yang paling sering terjadi. Yang pertama di bagian sekum, insidensinya sekitar 10% ya. Kemudian yang kedua di bagian sigmoid daripada usus besar sekitar insidensi 90%, seperti itu. Nah, prinsipnya secara etiologi sebenarnya tergantung dari lokasinya. Nah, kalau misal untuk volvulus secum secara etiologi bisa kita lihat bahwa ini terjadi karena kelainan bawaan kolon kanan ya, atau kolon ascendens tidak terpancang ke retroperitoneum. Nah, tetapi tergantung pada perpanjangan mesenterium sehingga mobil dan dapat terpuntir. Jadi prinsipnya di lokasi sekum ini ya, atau kolon kanan ya, secara penyebabnya itu adalahnya suatu kelainan bawaan di mana kolon kanannya itu tidak terpancang ke retroperitoneum ya. Seharusnya kolon ini bagian ascendens dia termasuk ke bagian retroperitoneum. Nah, namun dari secara anatomi dia mengalami kondisi yang sangat mobile dan sangat mudah terjadi terpuntir. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan bagian volvulus secum ini terpuntir sehingga disebut sebagai suatu volvulus yang merupakan salah satu gejala obstruksi. Nah, untuk yang kedua, misalnya pada kasus volvulus sigmoid ya, lokasinya berbeda di bagian kolon descendens dekat sigmoid ya. Etiologinya yang terjadi adalah adanya mesenterium yang panjang dan basis yang sempit ya. Jadi kalau kita lihat di gambarannya seperti ini ya. Di sini kita lihat adanya kondisi yang dimana ini mesenteriumnya yang panjang ya, kemudian basisnya mengalami sempit ya, seperti itu. Ini yang gambar ini yang normal ya, mesenteriumnya lebar, basisnya agak lebar ya. Nah, beda pada kasus yang volvulus ya, di sini dia punya basis agak sempit. Nah, basis tuh yang ini nih, mungkin saya kasih warna yang merah ya. Nah, yang normal itu basisnya agak panjang. Nah, ini basisnya ini agak sempit. Nah, kondisi yang poin B inilah sangat memungkinkan terjadinya terpuntir usus pada bagian sigmoid. Seperti itu. Nah, makanya dengan basis yang sempit, mesenterium yang panjang, kemudian terpuntirlah suatu keadaan bagian kolon sigmoid terpuntir seperti ini, terputar. Nah, ini yang kasus yang lebih berat. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa predileksinya berbeda, lokasinya berbeda, penyebabnya juga berbeda. Ya, untuk terkait dengan gejala yang membedakan keduanya, prinsipnya untuk gejala-gejala obstruksi sama ya. Namun yang membedakan kalau kita lihat bahwa volvulus secum ini dia lebih proksimal dibanding dengan sigmoid. Nah, otomatis karena dia proksimal maka agak mendekati lah ya obstruksi letak tinggi, maka gejala yang paling dominan itu adalah ini nyeri perut koliknya itu semakin hebat, dan ini nih mual muntahnya lebih cepat daripada gejala obstipasi. Nah, seperti itu. Jadi mual muntah ini lebih hebat daripada obstipasinya. Ini yang membedakannya dengan volvulus yang bagian yang sigmoid. Nah, kalau ini bisa dilihat bahwa
mual dan muntahnya ini timbul belakangan ya, tetapi yang terjadi adalah obstipasinya ya. Obstipasinya lebih dominan dibanding dengan gejala mual dan muntah, seperti itu. Nah, adapun yang lain, karena ini merupakan keduanya adalah bentuk gejala obstruksi, ya pasti akan ada gejala klinis yang akan kita kemukakan. Keduanya kan mungkin ada distended ya, perutnya akan keras. Kemudian ini untuk keduanya ya, pasti akan ada obstipasi juga ya, tidak bisa flatus, tidak bisa BAB. Nah, itu adalah prinsip-prinsip gangguan obstruksi. Nah, cuma kita lihat dulu ya, mungkin saya review supaya tidak buru-buru. Nanti kalau valvulosekom sama ya, sama dengan obstruksi usus halus ya, karena dia proksimal. Kemudian nyeri karena dia agak atas, berarti yang dominan tuh lebih ke nyeri perut, mual, muntah dibandingkan obstipasi. Kemudian yang ketiga, gambaran hiperstalsis amat jelas dan terdengar suara borborikmia. Jadi prinsipnya ya, kalau sama dengan materi obstruksi kemarin, kalau untuk pemeriksaan abdomen, inspeksi kita lihat perutnya distended ya, kemudian auskultasi dia akan hiperperistaltik ya, kemudian perkusinya bisa hipertimpani karena dilatasi distribusi gas dan dilatasi usus ya. Kemudian palpasi mungkin bisa teraba massa kalau memang bagian disebabkan oleh volvulus, seperti itu. Kemudian dari foto polos konfirmasi ya, kita akan temukan adanya suatu bentukan berbentuk ovoid di bagian usus besar atau bagian sekum. Nah, foto polos gambaran sekum besar berbentuk ovoid di tengah perut, dilatasi usus. Kemudian ya sama, gejala obstruksi akan kita temukan dilatasi usus, kemudian adanya air fluid level ya, kemudian gambaran kolon yang tidak terlihat, seperti itu. Nah, untuk tata laksananya untuk sekum ini ya, satu reseksi ileosekal ya, dan dengan ileokolostomi ya. Reseksi dianjurkan untuk mencegah kekambuhannya. Jadi prinsipnya karena memang secara gangguan anatomikal ya, ketika kalau tidak dilakukan reseksi maka proses kekambuhannya atau rekurensinya akan cukup tinggi, sehingga lebih baik untuk dilakukan reseksi untuk mencegah kekambuhan atau gangguan pasasia usus ini. Nah, kemudian untuk materi di bagian sigmoid ya sama ya tadi, nyeri perutnya pasti sama ya. Kemudian pada kasus yang mungkin belum total ya, mungkin kita akan temukan di report yang samar dengan kolikosis dan perut kembung hilang setelah flatus ya, berulang kali. Jadi ini masih belum total ya. Itu kalau sudah total ya tidak bisa flatus, tidak bisa BABA sama sekali. Kemudian yang ketiga, untuk valvulosigmoid ini mual dan muntahnya timbul belakangan ya, karena dominan obstruksinya. Kemudian ada distensi abdomen, sama untuk penyakit obstruksi usus pasti akan distended ya. Cuma bedanya bahwa di bagian volvulus, yang bagian sigmoid yang menjadi urgent adalah ketika dia dapat menyebabkan ini nih, strangulasi atau bisa sampai gangguan vaskular, sehingga ini bisa menyebabkan iskemia atau kematian jaringan usus, yang secara klinis juga dia akan bisa menyebabkan shock dan tanda-tanda toksik lain atau gangguan tanda vital, gangguan berupa gangguan hemodinamik. Kemudian untuk gejala klinis yang keenam, perkusi hipertimpani ya sama ya, untuk prinsipnya penyakit obstruksi akan hipertimpani ya, hiperperistaltik. Nah, kemudian untuk konfirmasi foto polos, khasnya adalah kalau dia obstruksinya di sigmoid, nah kita akan temukan distensi usus besar mengisi separuh perut kiri dengan kedua ujung segmen usus pada dasarnya berbentuk tapal kuda, ban dalam mobil terpuntir atau biji kopi. Jadi ini lebih kayak imaging ya, gambaran khasnya ya. Mungkin kalau kita lihat dari foto polos ya, bentuknya seperti tapal kuda, ban dalam mobil yang dipuntir atau biji kopi ya, itu khasnya ya, seperti itu. Kalau yang sekum tadi ovoid ya, ovoid. Kalau ini ya biji kopi, kemudian ban dalam mobil yang terpuntir atau tapal kuda, seperti itu. Nah, untuk tata laksananya kalau yang sekum tadi itu
itu direseksi, nah kalau ini yang posisinya di sigmoid yang mendekati anal ya, sebenarnya bisa dilakukan dekompresi ya, dengan menggunakan rektoskop ya, endoskop atau pipa lentur yang besar. Sebenarnya ini akan berhasil kalau belum ada strangulasi ya, karena yang posisinya lebih bisa dapat dijangkau ya bisa dilakukan dekompresi ya. Nah kemudian ya yang kedua untuk mencegah kekambuhan juga ya bisa dilakukan sigmoidektomi elektif ya dengan anastomosis terminolateral untuk mencegah kekambuhan ya, sama pengangkatan sigmoid ya. Jadi sigmoidnya diangkat karena ya gangguan anatomi akan menyebabkan gangguan obstruksi kembali. Nah, untuk prosedurnya juga bisa dilakukan prosedur Hartmann ya. Jadi ini salah satu metode kolostomi ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi prinsipnya ya mengangkat sigmoid yang mengalami volvulus tadi ya. Kurang lebih seperti itu untuk singkatnya terkait dengan materi volvulus.